podcast Nutrition dengan saya Najwa sebagai host yang akan memandu podcast pada hari ini. Hai Najwa. Halo semuanya. Nah, hari ini kita kedatangan 4 narasumber yang sangat fenomenal dari Fakultas Kesehatan Masyarakat. Oke Kak, boleh perkenalkan namanya dulu? Halo, saya Rizky. Halo Kak Rizky. Selanjutnya narasumber. Hai, saya Lisa. Hai Kak Lisa. Selanjutnya Kakak. Halo, saya Nazmi. Halo Kak Nazmi. Selanjutnya. Halo guys, saya Andina. Halo Kak Dina. Ya, sebelum itu boleh nggak sih kita sapa-sapa pendengar dulu? Halo semuanya. Nah, di podcast hari ini kita akan membahas topik yang sangat hot nih terkait status gizi orang dewasa dan lansia. Sebelumnya, gizi ini apa sih? Jadi, gizi ini adalah zat yang terkandung dalam makanan yang kita makan yang berguna untuk tubuh kita, baik untuk perkembangan maupun pertumbuhan tubuh. Oke, kita langsung aja masuk ke inti pembahasan terkait klasifikasi status gizi. Kak Nazmi, boleh nggak sih jelasin terkait klasifikasi status gizi orang dewasa itu seperti apa? Yang senang hati kan Nazwa. Jadi untuk orang dewasa biasanya klasifikasi status gizi menggunakan IMT atau indeks massa tubuh. Mulai dari kurang 18,5 itu dikategorikan kurus. Sementara untuk 18,5 sampai 24,9 itu dikategorikan normal. Dan untuk 25 sampai 29,9 itu sudah termasuk overweight. Dan terakhir itu lebih dari 30 sudah tergolong obesitas karena seperti itu. Oh iya, benar teman-teman. Dan juga pengukuran IMT ini bisa kita laksanakan sendiri loh di rumah teman-teman. Jadi nanti kita bisa ukur berat badan dan tinggi badan teman-teman, kemudian teman-teman bandingkan dengan umur teman-teman. Nah, kalau mau cari lebih mudahnya, teman-teman juga bisa searching di Google terkait dengan pengukuran indeks massa tubuh. Ya betul sekali guys. Nah untuk pada lansia itu IMT normalnya itu biasanya lebih tinggi guys. Nah jadi IMT lansia di bawah 20 itu sudah harus jadi perhatian karena lansia itu rentan terhadap malnutrisi. Menyambung dari kandidat tadi bahwa beberapa literatur juga menambahkan klasifikasi khusus untuk lansia, termasuk penilaian resiko untuk sarkopenia atau kurangnya massa otot yang memang biasa terjadi pada lansia. Wah, seru ya, ternyata ada perbedaan klasifikasi nih antara orang dewasa dan lansia. Nah, sekarang kita masuk ke pengukuran status gizi. Kak Rizky, boleh nggak sih jelasin metode apa yang paling sering digunakan dalam pengukuran status gizi? Sebenarnya pengukuran yang kita tahu itu ada pengukuran IMT, tapi ada juga alat pengukuran lain seperti pengukuran lingkar perut, pengukuran lila, dan pengukuran komposisi tubuh seperti persentase lemak dan massa otot. Nah, betul banget. Kalau untuk lansia sendiri, dia punya standarnya sendiri, namanya MNA atau Mean Nutritional Assessment, yang biasanya digunakan untuk mengukur nafsu makan dari lansia, kemudian berat badan, dan juga aktivitas fisik dari lansia itu sendiri. Dan jangan lupa dengan pengukuran sederhana seperti tinggi badan dan juga berat badan. Tapi untuk lansia yang sudah berdiri atau bungkuk juga bisa pakai tinggi lutut atau juga rentang tangan. Ya, gitu. Wah, lengkap banget nih penjelasan tadi. Pasti pendengar pada ngerti. Nah, selanjutnya kita masuk ke segmen yang kayaknya bakal jadi favorit semua pendengar nih. Apa itu? Kita akan masuk ke segmen mitos atau fakta. Nah, di sini ada beberapa pernyataan yang banyak sekali dianggap benar oleh masyarakat. Dan hari ini kita mau tanya-tanya sedikit. Ini mitos atau fakta? Yang pertama, lansia harus makan sedikit supaya tidak obesitas. Mitos atau fakta, Kalisa? Itu mitos ya teman-teman. Justru lansia itu kebutuhan protein dan energinya juga tinggi. Jadi kalau lansia kurang dalam mengkonsumsi energi dan protein, malah membuat lansia itu malnutrisi loh. Gitu ya. Yang kedua, orang dewasa yang kurus pasti sehat. Mitos atau fakta, kan Nazmi? Nah, itu mitos juga ya teman-teman. Jadi kurus itu belum tentu sehat. Bisa jadi kekurangan energi kronis ataupun anemia. Oh gitu ya. Yang ketiga, semakin tua makin wajar kalau nggak nafsu makan. Mitos atau fakta, Kak Rizky? Itu mitos ya teman-teman, karena menurunnya nafsu makan itu harus dipantau karena bisa jadi menyebabkan kekurangan gizi. Oke. Yang keempat,
lansia tidak boleh konsumsi makanan berlemak sama sekali. Mitos atau fakta kan, Dina? Nah, jadi itu juga mitos guys. Jadi lemak itu tetap penting untuk tubuh dan bukannya tidak boleh dikonsumsi sama sekali, tapi lebih dikontrol saja makannya. Dan untuk lemak sehat sendiri itu biasanya terdapat di kacang-kacangan, alpukat sama ikan misalnya. Oh, ternyata banyak banget nih pernyataan yang ternyata itu mitos. Iya. Untung aja ada segmen ini, jadi kita Iya. bisa lurusin bareng-bareng. Betul. Nah, sekarang kita bahas terkait faktor-faktor yang mempengaruhi status gizi orang dewasa dan lansia. Nah, kira-kira faktor-faktor apa aja sih yang mempengaruhi? Jadi, teman-teman, kalau dewasa itu biasanya dipengaruhi oleh pola makan, stres, aktivitas fisik, dan juga gaya hidup, teman-teman. Nah, itu betul sekali karena contohnya kayak kita mahasiswa sebagai orang dewasa itu biasanya kalau lagi kejar deadline itu kita bisa sampai begadang atau bahkan sembarangan makan. Contohnya seperti saya sering skip sarapan Skip sebelum bukan kampus bisa. loh. Tapi aku tetap mengikuti lah teman-teman. Aku selalu bawa tumbler ke kampus. Dan juga kalau untuk lansia itu faktor yang pengaruhnya bisa karena kondisi kesehatan, terus juga nafsu makan dari lansia, kemudian juga ada lingkungan keluarga dan kondisi ekonominya. Oh, gitu ya. Jadi intinya baik dewasa maupun lansia punya tantangan masing-masing ya. Betul. Wah, seru banget bincang-bincang kita hari ini. Sebelum kita tutup, saya mau minta nih satu pesan dari tiap narasumber. Mulai dari Karisti dulu deh. Nah, perlunya kita selalu memperhatikan gizi lansia di sekitar kita, terutama orang tua kita ya teman-teman. Betul. Selanjutnya ke Kalisa. Kalau dari aku, jangan percaya mitos ya, kita harus cek faktanya lebih dulu. Kalau dari Kak Nazmi nih. Kalau dari saya sendiri itu pahami status gizi sejak muda supaya nanti di masa tua kita tidak akan menyesal. Betul. Terakhir dari Kak Andina apa nih? Oke, kalau dari saya jangan lupa untuk terus jaga pola makan dan aktivitas fisiknya guys. Oke. Terima kasih banyak semuanya dan terima kasih juga kepada para pendengar yang masih setia menonton kita sampai akhir. Sampai jumpa